Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Kecepatan Star Tower terus melonjak sementara ruang dipenuhi dengan badai pedang, yang masing-masing sangat besar. Ada begitu banyak sehingga menara bintang dipukul sesekali, dan itu tidak bisa terbang dalam garis lurus. Sejauh ini, Luo Feng melihat sayap cahaya raksasa di kejauhan. Ruang misterius ini mungkin memiliki diameter lebih dari 10 tahun cahaya, dan sayap cahaya berjarak beberapa tahun cahaya dariku. Namun, ruang dan waktu telah benar-benar hancur jadi aku tidak bisa melakukan teleportasi. Teleportasi membutuhkan riak luar angkasa, hanya sedikit. Namun, bilahnya lebih menakutkan daripada serangan dari penguasa tertinggi alam semesta, sehingga mereka akan memusnahkan ruang, yang tidak meninggalkan riak sama sekali. Luo Feng harus terbang ke sayap putih. Untungnya, saya berada di Universe Ocean, di mana batas kecepatannya jauh lebih tinggi daripada di alam semesta aslinya, pikir Luo Feng. Batas kecepatan di Universe Ocean adalah 100 kali lebih cepat dari kecepatan cahaya, tetapi karena badai pedang, Star Tower tidak dapat mencapai kecepatan tertinggi. Untungnya, masih bisa mempertahankan kecepatan rata-rata 50 kali lebih cepat dari kecepatan cahaya. Penerbangan, Star Tower dengan cepat terbang melalui badai pedang. Waktu terbang, setelah sebulan, menara bintang telah terbang lebih dari 5 tahun cahaya, dan itu sangat dekat dengan sayap putih raksasa itu. Semua badai pedang itu berasal dari sepasang sayap putih itu, seru Luo Feng, melihat keluar. Dia melihat ujung sayap putih memancarkan cahaya tak berujung, menyapu ruang misterius. Beberapa badai pedang diserap oleh sayap putih ketika mereka menyentuhnya. Meletus dan menyerap, percakapan energi, pikir Luo Feng. Terlihat maha kuasa, namun sebenarnya hanya mengkonsumsi sedikit energi. Luar biasa, sungguh luar biasa. Jauh lebih kuat dari Danau Aurora 5 warna. Aurora Lade 5 warna adalah harta sejati tipe domain tertinggi, jadi kekuatan serangannya lebih lemah. Selain itu, ketika Dewa Leluhur Wajah Ganda bertarung melawan Master Iblis nyata virtual, Danau Aurora 5 warna belum sepenuhnya digunakan. Itu tidak sengaja dilestarikan, tetapi Wajah Ganda belum sepenuhnya memahami itu. Lagi pula, itu bukan tugas yang mudah untuk menggunakan kekuatan maksimum dari harta sejati tertinggi. Setelah 3 hari, Luo Feng sangat dekat dengan sayap putih raksasa. Ini, ekspresi wajah Luo Feng berubah. Dia tampak kagum sebelumnya, tetapi sekarang, dia terkejut. Ini bukan sayap, tidak. Dari kejauhan, itu memang tampak seperti sayap putih yang sangat menakjubkan, lebih menyilaukan daripada gabungan miliaran bintang. Namun, ketika Luo Feng cukup dekat, dia melihat bahwa itu bukan sayap sama sekali, tetapi hantu yang terbentuk oleh tumpang tindih lampu bilah yang tak terhitung jumlahnya. Astaga! Luo Feng melihat semuanya dengan sensasi. Di kejauhan, cahaya bilah tumpang tindih satu sama lain. Di tepi, cahaya bilah tipis, dan badai bilah menyebar kemana-mana dan menyelimuti seluruh ruang. Semakin dekat ke pusat, semakin padat. Sayap ringan yang dibentuk oleh bilah yang tak terhitung jumlahnya, seru Luo Feng. Dari mana semua lampu bilah itu berasal? Pasti ada harta karun sejati yang luar biasa. Luo Feng sangat gembira. Dia terus terbang. Setelah 1 hari terbang, Luo Feng akhirnya melihatnya dengan jelas. Di tengah sayap besar yang terang terdapat sayap putih, di sekelilingnya terdapat ruang berbentuk sayap. Di luar ruang di sekitar sayap putih adalah kombinasi dari semua cahaya bilah. Cahaya bilah membentuk siluet cahaya berbentuk sayap raksasa setinggi beberapa tahun cahaya, yang membentuk badai bilah. Asalnya tampaknya sayap putih itu. Petik 2. Mata Luo Feng berbinar. Pada saat yang sama, sayap siwu di punggungnya mulai bergetar seolah-olah ingin terbang menuju sayap putih itu. Aku harus mendapatkannya. Luo Feng menahan napas. Semakin dekat, semakin lambat Star Tower. 100 juta kilometer, 10 juta kilometer, 1 juta kilometer. Jadi, begini rupanya. Luo Feng terus mengamati sayap, karena dia sekarang bisa melihatnya dengan jelas dengan mata telanjangnya. Sepasang sayap putih setinggi 100 meter dan terbentang lebar. Terlihat putih karena tertutup oleh cahaya putih yang redup dan bahannya berwarna putih, namun sebenarnya tertutup debu. Lebih dekat, semakin dekat Luo Feng, semakin jelas dia melihatnya. Itu adalah sepasang sayap putih dengan noda darah di atasnya. 100.000 kilometer, 60.000 kilometer,
30.000 kilometer. Enyahlah, enyahlah, enyahlah. Sebuah kekuatan mental tiba-tiba menghantam Luo Feng, yang membuatnya tercengang. Pikiran yang menghubunginya sangat sombong. Itu membuatnya merasa seperti semut yang berhadapan dengan harimau. Untungnya, Luo Feng bisa tetap sadar. Ada yang salah, pikir Luo Feng. Dia menemukan bahwa pikirannya kosong. Enyah, kata-kata pikiran terus menyerangnya, tetapi dia mampu untuk tetap tenang. Berongga, pikir Luo Feng. Meskipun memiliki kekuatan yang luar biasa, lebih dari pendiri kapak besar itu tidak berwujud. Luo Feng memusatkan pikirannya. Maju terus, tapi pelan-pelan. 20.000 kilometer, 15.000 kilometer, 10.000 kilometer. Pikiran terus mengaum, tapi tidak sulit untuk menolaknya. Enyahlah, enyahlah. Luo Feng menghadapinya dengan tenang dan tanpa rasa takut. Star Tower memiliki kekuatan untuk menjaga jiwa, sehingga bisa menahan serangan jiwa serta serangan material. Adapun kekuatan mental yang menghancurkan, itu seperti kekuatan iblis yang menyerangnya. Itu bisa, paling banyak, menghancurkan pikiran seseorang, tetapi selama seseorang menjaga jarak, pikirannya dapat dengan cepat pulih. Star Tower terus melambat. 5.000 km, 4.000 km, 3.000 km, itu terus mendekat. Kekuatan mental yang menghancurkan itu semakin kuat, dan terus mengaum, enyahlah. Bajingan, enyahlah, kalau tidak, aku akan membunuhmu. Kamu pasti sudah melakukannya jika kamu bisa, kata Luo Feng sambil menyeringai. Selain itu, aku di Star Tower. Bahkan master tertinggi alam semesta tidak dapat melakukan apapun terhadap saya, apalagi Anda, kekuatan mental yang sederhana dan bodoh. Petik 2. Itu, memang, sederhana dan bodoh. Kekuatan mental yang menghancurkan itu memang terasa lebih unggul, tetapi satu-satunya hal yang bisa dilakukannya adalah mengaum dan bersumpah. Ketika Luo Feng mencoba untuk bergabung dengan kristal sungai darah, kekuatan jahat itu tahu bagaimana membentuk ilusi tidak seperti pikiran yang menghancurkan ini, yang hanya tahu bagaimana mengaum dan bersumpah. Bajingan tikus, enyahlah, kalau tidak, aku akan membunuhmu. Aku akan merobek jiwamu dari tubuhmu. Aku akan membuatmu menyesal seumur hidupmu. Pikiran yang hancur semakin marah semakin dekat dengan Luo Feng. Luo Feng tidak peduli. Pikiran tidak akan mengancamnya jika itu benar-benar bisa membunuhnya. Bahkan binatang buas di bumi ini lebih pintar dari sayap. Bajingan, aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Kau akan menyesalinya. 2.000 km, 1.000 km. Luo Feng benar-benar merasakan kesulitan tugas sekarang. Dia sangat senang, karena tekadnya berada di tingkat penguasa alam semesta, dia tidak akan terpengaruh jika dia dipukul oleh master alam semesta lainnya. Mungkin hanya serangan mental dari penguasa tertinggi alam semesta yang akan memengaruhinya. Namun, pikiran ini bukanlah makhluk agung manapun. Kalau tidak, itu tidak akan begitu primitif. Namun kekuatannya masih luar biasa. Sangat aneh. Biasanya, jarak tidak masalah dalam hal serangan mental, pikir Luo Feng. Serangan mental dari 10.000 km tidak akan berbeda dengan yang dari 100.000 km. Apakah itu konvergen? Luo Feng pindah pikirannya dan berbalik Star Tower. Itu telah semakin dekat di sepanjang garis lurus. Sekarang, itu mengikuti kurva. Beberapa tempat yang berjarak 800 km memiliki tingkat serangan yang sama. Kebijaksanaan rendah, dan serangan pikiran tidak bisa dikonsentrasikan. Meskipun dia bingung, Luo Feng terus bergerak maju. 800 km, 600 km, 400 km, 200 km. Serangan mental itu semakin kuat. Luo Feng mulai berkeringat, dan matanya berkilauan dengan ganas. Sangat kuat, 100 km. Luo Feng terus bergerak maju perlahan. Serangan pikiran jauh lebih kuat. Dalam jarak yang begitu pendek, serangan pikiran menjadi lebih padat dan lebih menekan, dan melonjak secara eksponensial. 80 km. Luo Feng tampak kesakitan. 60 km. Tubuh Dewa Luo Feng mulai bergetar. 50 km. Luo Feng berlutut dengan satu lutut. Tubuh dewanya gemetar. Dia mengatupkan giginya seolah-olah dia sedang diserang oleh binatang buas raksasa. Luo Feng telah melihat 3 noda darah di sayap putih sebelumnya. Tapi sekarang setelah dia berada 50 km jauhnya, dia melihat 3 goresan di sayap putih yang indah itu. Mereka tampak seperti goresan yang dibuat oleh senjata, dan struktur sayapnya sedikit rusak. Sayap patah? Luo Feng bingung. Ada 3 goresan di garis halus sayap putih bernoda darah.
Luo Feng bingung. Salah satu dari sinar pedang yang menyebar ke seluruh ruang selama badai pedang tanpa akhir itu bahkan lebih menakutkan daripada serangan penguasa tertinggi alam semesta manapun. Sepasang sayap putih ini tidak diragukan lagi adalah harta sejati tertinggi. Berdasarkan pengetahuan umum, harta sejati tertinggi tidak dapat dirusak. Bahkan di 3 negeri paling berbahaya, teori yang sama diterapkan. Rusak? Bagaimana bisa rusak? Luo Feng bingung. Gosok? Bagaimana itu bisa terjadi? Orang yang sangat menakutkan mana yang bisa menggaruknya? Atau apakah itu disebabkan oleh lingkungan berbahaya yang unik di dalam domain inti dari 3 negeri paling berbahaya? Petik 2. Berbagai pikiran membanjiri pikiran Luo Feng secara instan. Sesuatu yang bisa menggores sayap harta karun tertinggi ini, dan bahkan menodainya dengan darah. Pasti ada cerita di balik ini. Meskipun dia terkejut dan bingung, Luo Feng berhasil tetap berkepala dingin. Sejak menginjakan kaki di Universe Ocean, dia telah tumbuh untuk memahami area tersebut dengan lebih baik melalui informasi yang dia peroleh dan telah memperoleh pemahaman tentang hal-hal tertentu. Lautan semesta terlalu misterius. Makhluk besar dari era reinkarnasi manapun hanya bisa hidup hingga maksimal 3 era reinkarnasi, terlepas dari 2 tempat suci. Hingga hari itu, tidak ada yang bisa menjelajahi di luar batas samudra alam semesta. Sejumlah besar alam semesta mini, termasuk yang tak terhitung jumlahnya yang telah dihancurkan, semuanya terbatas ukurannya. Kecuali untuk 2 alam semesta tanah suci, mereka sangat besar. Miniatur alam semesta adalah ciptaan master tertinggi alam semesta. Adapun 2 keberadaan yang meninggalkan 2 alam semesta miniatur tanah suci, tingkat apa yang akan dicapai oleh kekuatan mereka? Hingga saat ini belum ada informasi terkait. Untuk dapat menggores sepasang sayap harta karun sejati tertinggi ini, kurasa hanya 2 eksistensi yang menciptakan 2 alam semesta dasar suci yang bisa mencapai itu, hipotesis Luo Feng. Tapi tidak ada informasi tentang mereka sama sekali. Tentu saja, dia hanya berspekulasi. Alam semesta lautan penuh dengan rahasia. Bahkan dia dalam keadaan bingung. Dia melihat sepasang sayap putih dari jauh, sayap yang mempesona itu. Sesuatu pasti telah terjadi pada mereka, tetapi saya tidak dapat diganggu. Apa yang perlu saya lakukan sekarang adalah mendapatkan harta karun sejati tertinggi ini. Petik 2. Luo Feng berlutut dengan satu lutut dan meletakkan kedua telapak tangannya di lantai untuk menahan gelombang gila tekad yang menindas. Tekad yang puas diri dan gila itu meraung. Enyah, kamu bajingan, tersesat, atau aku akan membunuhmu. Membunuhmu, maju. Luo Feng menggertakkan giginya saat dia memanipulasi Star Tower. Tekad yang menindas itu menakutkan. Intensitasnya hanya sedetik saat Star Tower telah melalui cobaan hidup dan mati. Saat itu, rasa sakit selama fusi dengan Tower Pearl sangat menyiksa. Rasa sakitnya sekarang cukup menyiksa, tapi itu tidak seberapa dibandingkan dengan yang sebelumnya. 45 km, 40 km, tekad yang menindas ini menyebar ke segala arah, dan semakin dekat ke sayap putih, semakin kuat penindasan itu. Intensitas ini tidak meningkat dengan derajat belaka. Sebaliknya, itu adalah lonjakan level. 36 km, 34 km, 32 km, 30 km, 28 km. Luo Feng gemetar seluruh. Matanya merah, dan darah berdenyut melalui pembuluh darahnya. Ruang di sekelilingnya bergetar saat otot, jeroan, dan tulangnya melolong seolah-olah hidupnya bergantung padanya. Bahkan Luo Feng merasa itu sangat tak tertahankan sehingga dia harus mengeluarkan tangisan kecil. Rasa sakit, itu adalah penderitaan yang mengerikan. Aku bisa mentolerirnya, ini belum batasnya, Luo Feng berkata, mengatakan pada dirinya sendiri untuk menanggung rasa sakit. Dia menutup jarak, 22 km, 20 km, 18 km. Luo Feng mulai mendapatkan serangan sinkop, sesekali pingsan. Tekad yang menindas membuatnya tertidur lelap, namun itu juga tampaknya mereda padanya sambil terus mengaum, bajingan. Bajingan menjijikkan, kamu pikir kamu bisa dekat denganku? Hahaha, jauh dari itu. Bajingan, cepat pergilah, dan aku akan menyelamatkan hidupmu. Petik 2. Berhenti. Luo Feng menggertakkan giginya tetapi masih tidak dapat menghentikan mereka dari berceloteh. Pada jarak 16 km, dia akhirnya berhenti. Ini hanya selebar rambut dari batas sebenarnya antara hidup dan mati, tapi itu sudah sangat dekat. Luo Feng tidak berani mengganggu lebih jauh. Sayap putih masih melepaskan bilah tak berujung, yang memberi bentuk pada sayap cahaya raksasa yang mempesona itu.
Pada 16 km jauhnya dari sayap putih, Star Tower berhenti. Di ruang kontrol utama, Luo Feng duduk bersila dengan mata tertutup, diam-diam melawan dampak oleh tekad yang menindas. Setelah itu, ia menyesuaikan diri secara bertahap terhadap dampaknya. Penindasan secara bertahap berkurang. Setelah setengah tahun, Luo Feng membuka matanya. Di bawah tekanan seperti itu, tekad saya sendiri mampu menjalani proses mengasah, memungkinkan saya untuk menguatkan diri. Bagaimanapun, ini adalah keuntungan saya. Petik 2. Luo Feng tersenyum. Kemudian, dia melihat ke sayap putih. Aku harus meletakkan tangan di atas sepasang sayap ini. Luo Feng berkata dengan niat dalam pikirannya. Segera, jejak kekuatan ilahi terbang keluar dari Star Tower. Saat sayap putih melepaskan sinar bilah pada tingkat bidang 2 dimensi ke sayapnya yang ringan, tidak ada sinar bilah di bagian depan atau belakangnya selama 10.000 km penuh. Sayap cahaya raksasa dan menyilaukan yang menyebar untuk menimbulkan badai pedang mungkin telah menyapu ruang angkasa. Namun 10.000 km dari dua sisi terdekat dari sayap putih ini, tidak ada satupun jejak sinar pedang yang dapat ditemukan. Kekuatan ilahi lebih dekat. Luo Feng memanipulasi utas kekuatan ilahi dan mengarahkannya ke sayap putih. Enyah, tekad yang menindas langsung menyerang kekuatan ilahinya. Peng, kekuatan ilahi tersebar. Setiap jejak kekuatan ilahi memiliki jejak kehidupan dan tekadnya sendiri dan dengan demikian, secara alami akan dengan mudah dimusnahkan. Sepertinya ini tidak akan berhasil. Menara bintang tumbuh lebih lama. Luo Feng dimanipulasi dari dalam. Lebih lama, lebih lama, lebih lama. Star Tower tumbuh lebih panjang dengan cepat, dan puncak menaranya semakin dekat ke sayap putih. Namun, kekuatan dewa dari dalam menara bintang masih di bawah pengaruh tekad yang menindas itu. Jadi meskipun menara itu tumbuh lebih besar, kekuatan dewa yang bisa diberikannya sebagian di mana wilayah paling atas dari puncak menara tetap kosong dari kekuatan dewa. Kait ke sana. Star Tower adalah menara 9 lantai, jadi tentu saja, ujung-ujungnya akan bisa terhubung ke sayap. Saat menara bintang tumbuh semakin besar, secara bertahap menutup jarak ke sayap putih. Akhirnya, menara mencapai sayap putih, tepi menara adalah 100 km penuh, dan sayap putih hanya 100 meter, jadi, secara teoritis, memegang sayap putih seharusnya mudah. Peng! Saat puncak menara bintang menyentuh sayap putih, perasaan yang ditimbulkan terasa seolah-olah seekor semut menabrak gunung yang perkasa. Sayapnya bahkan tidak bergerak. Aku menabrak mereka, namun mereka tidak bergerak sama sekali. Luo Feng tidak bisa mempercayai matanya. Pertama, dia menggerakkan Star Tower untuk bergerak mundur sedikit, lalu dia menyerang ke depan secara tiba-tiba sambil berakselerasi. Bang! Hong! Puncak Star Tower menabrak sayap putih dengan kejam. Namun sayap putih terus melepaskan sinar pedang tak berujung yang menyatu untuk membentuk sayap cahaya yang menyilaukan. Upaya Star Tower untuk menabrak sayap putih terbukti sia-sia. Brengsek, ini. Mata Luo Feng melebar. Kembali ketika Star Tower terlibat dalam pertempuran di domain luar, itu adalah harta tanpa tuan, sehingga tidak bisa bergerak sendiri. Tetapi karena ukurannya yang sangat besar, makhluk hebat lainnya juga tidak dapat memindahkannya. Sepasang sayap putih di depanku ini kecil, kata Luo Feng. Sayapnya hanya berukuran 100 meter, namun menara bintang saya, setelah mencapai ukuran besar beberapa ribu kilometer, tidak dapat membuatnya bergerak sama sekali. Peng, peng, peng. Star Tower seperti palu yang membenturkan lonceng kuno yang besar, menabrak sisi sayap putih dari sudut horizontal berulang kali, itu bahkan mundur untuk mempercepat hingga belasan kali kecepatan cahaya untuk terus menabrak sayap putih. Itu benar-benar tidak bergerak sama sekali. Luo Feng sedikit terkejut. Apa yang harus saya lakukan? Jika kekuatan suciku ingin mendekat tetapi tidak bisa, maka tidak mungkin aku bisa mendapatkan sayap putih itu. Luo Feng mulai frustrasi. Itu adalah sepotong harta karun sejati tertinggi yang hanya berjarak 16 km di udara, tapi itu melepaskan kekuatan tanpa akhir, menunjukkan kemampuannya. Luo Feng sudah kehabisan akal. Waktu berlalu dengan Luo Feng memikirkan cara baru untuk mencoba setiap hari, namun setiap percobaan menghasilkan kegagalan. Namun, Luo Feng enggan menyerah. Bagaimanapun, ini adalah harta sejati tertinggi. Luo Feng sekarang bisa berempati dengan ketidakberdayaan yang dirasakan keempat ras puncak ketika mereka semua berjuang keras untuk menara bintang, tetapi tidak ada yang bisa membuat menara mengenali seorang master. Dengan sekejap mata, 9 hari berlalu.
Bajingan, tersesat, tidak mungkin Anda bisa meletakkan tangan di sayap. Enyah, jangan mengadili azabmu. Tekad yang menindas tidak pernah berhenti untuk bernafas, tetapi Luo Feng telah terbiasa dengan dampak dari tekad yang menindas ini. Tiba-tiba, gelombang tak berwujud yang ditransmisikan oleh sayap putih dalam sepersekian detik mencapai jauh di dalam menara bintang dan ke dalam pikiran Luo Feng. Manusia, kata sebuah suara kuno. Duduk bersila, mata Luo Feng berbinar. Dia jelas merasakan tekad yang berbeda dari yang pertama. Kamu siapa? Saya adalah roh dari harta karun sejati, kata suara kuno itu. Luo Feng sedikit terkejut tetapi tidak sepenuhnya terkejut. Itu seperti bagaimana harta sejati tertingginya, Star Tower, memiliki semangatnya sendiri, meskipun dengan tingkat kecerdasan yang rendah. Itu seperti anak kecil, mudah dibujuk. Sepasang sayap ini tampaknya jauh lebih dewasa. Saya tidak mengharapkan ini, kata suara kuno itu. Bahwa saya benar-benar akan memiliki komponen di dunia luar. Kamu tidak berharap untuk... Luo Feng terkejut. Saya pernah bergabung dengan tuan saya dalam pertempuran besar di mana dia dimusnahkan, suara kuno itu menjelaskan. Sayapnya rusak, dan roh asli sayap juga hancur. Saya adalah roh yang baru lahir, jadi saya hanya bisa mengingat potongan-potongan pertempuran. Samar-samar aku mengingat satu pukulan dari musuh kita, tetapi sisanya benar-benar terlupakan. Sejak lahir, saya telah berada di sini. Saya pikir saya adalah satu-satunya keberadaan, tetapi sepertinya ada dua pasang sayap lagi. Menilai dari kekuatan mereka, bagaimanapun, saya harus menjadi inti, sementara dua pasangan lainnya merupakan bagian dari diri saya. Luo Feng diam-diam terpesona. Pertempuran besar, sayap yang rusak dengan roh asli dihancurkan. Bagaimana kamu tahu bahwa tuanmu telah dimusnahkan? Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Aku adalah objek tanpa tuan, jadi tentu saja tuanku pasti telah dimusnahkan, kata roh sayap. Manusia, aku telah terperangkap di sini selama berabad-abad. Saya ingin pergi, tapi aku tidak bisa. Saya membutuhkan bantuan Anda. Membantu? Luo Feng bertanya dengan gigih. Apa yang bisa saya bantu? Ada 4 noda darah di sayapku, semangat sayap dimulai. Di dalam setiap noda darah, ada kekuatan dan kemauan yang menakutkan. Untuk waktu yang tak terkira, saya telah menekannya, ingin menghancurkannya. Selama ini, saya hanya berhasil mengeluarkan 1. Ada 3 yang tersisa. Hanya jika aku bisa menekan dan mengusir mereka semua, potensi penuhku bisa dilepaskan. Apakah Anda melihat luka di sayap saya? Ya, jawab Luo Feng. Saya terluka. Mengusir 3 noda darah itu sulit. Saya membutuhkan beberapa harta sejati yang berharga. Saya harus menelan harta sejati ini untuk memfasilitasi pemulihan diri saya. Sekarang, aku butuh bantuanmu. Jika Anda dapat memberi saya cukup harta sejati untuk membantu pemulihan diri saya bersedia mengakui Anda sebagai tuan saya. Tetapi ingatlah bahwa saya memiliki persyaratan yang sangat ketat dalam hal mengakui seorang master. 1. Anda harus memiliki gen kehidupan yang sempurna. 2. Tekad Anda harus cukup kuat. Jika Anda seorang pejuang abadi, tekad Anda harus sebanding dengan ksatria alam semesta. Jika Anda seorang ksatria alam semesta, tekad Anda harus sebanding dengan master alam semesta. Jika Anda adalah master alam semesta, tekad Anda harus sebanding dengan master tertinggi alam semesta. Sayang sekali, saya melihat bahwa tekad Anda hanya pada tingkat master alam semesta. Anda masih perlu meningkatkan dan meningkatkan lebih jauh. Petik 2. Mendengarkan suara roh sayap ini, Luo Feng sangat tenang. Tapi tiba-tiba, jantungnya berdenyut tiba-tiba. Ada yang tidak beres. Kesadaran tiba-tiba muncul di Luo Feng. Itu berbohong padaku. Alam semesta menganggap bahwa tidak berbahaya untuk membuat harta karun sejati mengenali seseorang sebagai tuannya. Luo Feng memiliki pengalaman yang berbeda saat dia mencoba membuat Star Tower mengenalinya sebagai tuannya. Dia tahu persis betapa berbahayanya itu. Jika dia terbunuh dan beberapa makhluk hebat mencoba membuat Star Tower mengenalinya sebagai tuannya, Tower Pearl cukup kuat untuk membunuh makhluk hebat itu. Ketika roh harta karun sayap sejati menyampaikan pesan ke pikiran Luo Feng, dia sangat berhati-hati, karena dia tidak ingin kehilangan nyawanya mencoba membuat harta karun sejati tertinggi mengenalinya sebagai tuannya. Itulah sebabnya dia terus merenungkan apa yang dikatakan roh itu. Kondisi untuk mengenali seseorang sebagai master, tingkat gen yang sempurna dan kemauan yang kuat, dia cocok dengan mereka berdua. Dia memiliki tingkat gen yang sempurna,
dan dia memiliki tekad dari Master Alam Semesta sebagai ksatria alam semesta. Saya akan melihat jenis permainan apa yang Anda mainkan, pikir Luo Feng. Riak lemah meresap dan menembus pikiran Luo Feng. Mereka terus berbicara satu sama lain. Dua syarat yang baru saja kamu sebutkan? Luo Feng sangat gembira saat dia berkata, aku cocok dengan mereka berdua. Level gen kehidupanku sempurna, dan aku adalah ksatria alam semesta. Kamu cocok dengan mereka berdua? Anda seorang ksatria alam semesta? Bukankah kamu seorang master alam semesta? Saya seorang ksatria alam semesta, kata Luo Feng. Jangan berbohong, kata roh itu. Kamu tidak akan bisa membuatku mengenalimu sebagai master jika kamu tidak sesuai dengan kondisinya. Weng, weng, weng. Sayap di punggung Luo Feng terus bergetar. Sebenarnya, sayap Si Wu telah bergetar hebat di gua di luar. Sudah beberapa bulan sejak Luo Feng tiba di ruang misterius, dan sayap Si Wu terus bergetar. Semakin dekat, semakin kuat getarannya. Luo Feng hanya bisa memastikan bahwa Si Wu Wings-nya tidak terbang keluar. Saya tidak berbohong. Saya seorang ksatria alam semesta dan memiliki tingkat gen kehidupan yang sempurna, kata Luo Feng. Saya telah memenuhi kedua kriteria tersebut, tetapi saya tidak dapat membuat Anda mengenali saya sebagai pemilik Anda. Kekuatan suciku bahkan tidak bisa berada di dekatmu. Maksudmu pikiran yang memukulmu, kata roh. Pikiran itu berasal dari ketiga noda darah itu, dan itu ditekan olehku. Saya mencoba melepaskannya dari saya, jadi itu sulit. Ia tidak ingin bentuk kehidupan lain mendekati saya. Setelah saya mengenali orang lain sebagai pemilik saya akan pulih lebih cepat jika saya memiliki pemilik untuk membantu saya. Itulah sebabnya ia mencoba segalanya untuk menghentikan Anda. Aku mengerti, kata Luo Feng. Jika kamu ingin aku mengenalimu sebagai tuanku, itu cukup sederhana. Meskipun Anda tidak bisa dekat dengan saya bisa menerbangkan sebagian dari inti saya. Selama Anda mengambil komponen itu dan membuatnya mengenali Anda sebagai tuannya, saya juga akan melakukannya. Petik 2. Luo Feng sangat senang, itu benar. Aku tidak bisa mendekat, tapi jika sebagian dari intimu meninggalkan tubuhmu, aku pasti bisa meraihnya. Tapi kenapa aku harus mempercayaimu, manusia, kata semangat. Apa? Luo Feng bingung. Saya rusak, dan saya perlu diperbaiki dengan bahan harta karun sejati, dan saya berharap tuanku membantu saya, kata roh itu. Aku sudah memberitahumu bahwa aku akan mengenali seseorang yang dapat membantuku memperbaiki diriku sendiri. Saya ingin Anda menunjukkan ketulusan Anda dan memberi saya beberapa materi harta sejati untuk membantu saya pulih. Petik 2. Bahan berharga dari harta sejati? Setidaknya bahan yang cukup untuk membuat harta karun puncak yang sesungguhnya, kata sang roh. Kamu berharap aku memiliki bahan semacam itu, kata Luo Feng. Atau puncak harta karun sejati, kata roh itu. Saya tahu Anda memiliki banyak harta karun tertinggi pada Anda. Seperti pedang yang kamu bawa. Luo Feng tampak ragu-ragu. Aku harus memperbaiki diriku sendiri, kata roh itu, terdengar sedikit kesal. Kamu tidak akan membutuhkan pedang itu lagi ketika kamu memilikiku. Saya akan jauh lebih kuat. Saatnya untuk menunjukkan ketulusan Anda. Berikan saya materinya. Saya akan menyerap beberapa, dan saya akan memberi Anda intinya. Petik 2. Kamu bisa kehilangan satu harta karun puncak sekarang. Semakin banyak Anda berinvestasi pada saya, semakin Anda akan menghargai saya di masa depan, kata semangat. Saya perlu memastikan Anda bertekad untuk memperbaiki saya. Jika tidak, saya tidak akan dapat mengubah apapun setelah saya mengenali Anda sebagai tuan saya. Jika Anda bahkan tidak bisa melakukan ini, saya tidak akan bisa mempercayai Anda. Lalu aku akan menunggu sampai makhluk hebat berikutnya datang. Apakah aku yang pertama di sini? Tanya Luo Feng. Tidak, dua datang sebelumnya, kata roh. Seorang master alam semesta datang tidak lama sebelumnya. Dia menerbangkan harta karun istana tingkat atas, tapi aku langsung membunuhnya. Ada satu lagi lama sekali, tepat setelah saya lahir. Dia datang ke sini di istana harta karun puncak, dan dia berbicara dengan saya untuk waktu yang lama. Dia bercerita banyak tentang dunia luar. Dia memberitahu saya tentang master alam semesta dan ksatria alam semesta. Dia adalah bentuk kehidupan pertama yang saya lihat. Saya tidak cerdas saat itu, dan saya bersedia mengakui dia sebagai tuan saya. Sayangnya, dia tidak memiliki pikiran yang kuat. Dia sering datang ke sini untuk mengasahnya dengan cepat dan membantu saya mencari bahannya.
Namun, saya kehilangan jejaknya setelah beberapa waktu. Dia tidak berada di sini untuk selamanya. Dia mungkin sudah meninggal. Roh menghela nafas. Luo Feng mendengarkan dengan seksama. Pikiran superior itu terus memukul Luo Feng. Ini sayapnya. Sayap. Ini menakutkan. Itu akan membunuhmu jika kamu tidak pergi. Itu terus mengaum. Itu akan membunuhmu. Itu akan membunuhmu. Luo Feng tetap tenang. Beri aku bahan harta karun puncak, atau harta karun puncak, kata roh. Saya tidak berpikir Anda akan peduli dengan satu harta karun tertinggi, mengingat kekuatan Anda. Apakah Anda tidak mau menukar satu harta karun puncak? Pikiran dari noda darah membuatmu takut? Takut aku akan menghilangkannya, itulah sebabnya ia terus menyuruhmu pergi. Saya tidak akan mendesak Anda lagi. Buatlah keputusanmu sendiri. Roh itu menjadi tenang. Luo Feng mulai menghubungi roh menara bintangnya. Star Tower, sepasang sayap putih itu baru saja memberitahuku syarat untuk menjadi tuannya. Luo Feng memberitahu roh menara bintang segalanya. Star Tower tidak cukup cerdas, tetapi kecepatan operasionalnya mungkin lebih cepat daripada master tertinggi alam semesta. Apakah itu jebakan? Tanya Luo Feng. Gelombang mental terpancar dari semangat Star Tower. Tuan, banyak penguasa sektor, pejuang abadi, dan bahkan master tertinggi alam semesta telah berkelana di dalam diriku. Saya telah mengumpulkan banyak informasi. Namun, saya tidak tahu banyak tentang harta sejati tertinggi lainnya. Saya tidak dapat menemukan apapun yang menipu tentang apa yang baru saja dikatakan oleh roh sayap. Petik 2. Oke, Luo Feng mengangguk. Kesunyian. Star Tower menyusut hingga 100 meter dan melayang di samping sayap putih. Itu wajar bagi Luo Feng untuk ragu-ragu. Lagi pula, semua orang tahu bahwa sulit untuk membuat harta karun sejati tertinggi mengenali seseorang sebagai tuannya. Ketika makhluk hebat tidak yakin, dia tidak akan hanya memberikan harta karun tertinggi. Apakah dia bersedia mengambil taruhan seperti itu? Biasanya, makhluk hebat akan bersedia mengambil risiko. Lagi pula, hanya makhluk-makhluk hebat dengan setidaknya harta sejati istana puncak yang bisa mencapai roh sayap. Oleh karena itu, bagi makhluk-makhluk hebat itu, mereka akan bersedia menukar harta karun tertinggi dengan harta sejati tertinggi. Lagi pula, hanya ada satu kesempatan, itulah sebabnya roh sayap tidak terburu-buru. Aku juga tidak akan terburu-buru, pikir Luo Feng. Saya akan menghabiskan waktu mengasah tekad saya. Ini membuat saya siap, dan itu tidak akan bisa menunggu terlalu lama. Saya akan melihat apa yang akan dimainkannya selanjutnya. Itu tidak akan bisa melakukan apapun padaku selama aku tinggal di Star Tower. Luo Feng cukup yakin bahwa roh sayap itu berbohong padanya. Ia pikir itu pintar, tetapi tidak menyadari bahwa ceritanya cacat, pikir Luo Feng. Saya akan menunggu dan melihat. Luo Feng mulai menunggu. Waktu berlalu, dan Luo Feng semakin dekat ke sayap putih. Tekad itu terus memukulnya, tapi itu adalah kesempatan fantastis bagi Luo Feng untuk mempertajam tekadnya sendiri. Dia terus bergerak maju sambil menantang batas kemauannya. Setelah 6 tahun, Star Tower hanya berjarak 15 km dari sayap putih. Sayap Siwu di Luo Feng bergetar lebih kuat. Aku, riak datang dari Siwu Wing. Luo Feng terkejut. Pikiran yang menakutkan menghantamnya, memaksanya untuk mendorong Star Tower kembali ke 20 km jauhnya dari sayap putih. Hanya pada saat itulah dia mampu menahan tekanan itu dan menstabilkan dirinya sendiri. Riak itu, Luo Feng terkejut. Aku, riak lemah datang dari Siwu Wing. Sayap Siwu, Luo Feng terkejut. Riak-riak itu, berasal dari Siwu Wings-nya? Sebuah roh telah lahir di Siwu Wing? Harta karun sejati tingkat atas? Tidak, itu pasti komponen dari harta karun tertinggi. Sepasang sayap putih itu juga merupakan komponen, tapi itu jauh lebih kuat. Sebuah roh telah lahir di sayap putih itu, tetapi itu tidak berarti Siwu Wings-nya tidak dapat memiliki roh. Namun, mengapa semangat itu baru muncul sekarang? Dia telah menunggu langkah selanjutnya dari sayap putih itu, tetapi sebuah roh telah lahir di sayap Siwunya. Aku, riak-riak itu lemah. Pada awalnya, mereka bahkan tidak bisa menyampaikan pesan. Setelah 6 hari, ia berhasil mengirim pesan pertama. Saya, Master, seperti bayi, semangat Siwu Wing lemah. Namun, Luo Feng tetap sabar. Waktu berlalu, dan semangat itu tumbuh lebih dewasa. Setelah hampir 1 tahun, akhirnya bisa berkomunikasi dengan Luo Feng. Riak mental dikirim, Tuan, saya ingin keluar.
Keluar? Tanya Luo Feng. Kemana? Aku ingin makan cahaya di luar, kata riak lemah. Cahaya asalnya. Itu asalnya. Apa asalnya? Tanya Luo Feng. Asalnya ada di sana, kata riak lemah. Kenangan yang rusak. Ada 6 pasang sayap dalam ingatanku. Asalnya ada. Saya membutuhkan cahaya-cahaya dari asalnya. Luo Feng benar-benar bingung. Sayap ini